Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Besar, terima kasih bila pada pagi hari ini kami ada bukan karena kuat gagah perkasa kami, namun kami ada karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan yang menolong dan menjaga kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu akan kami dengar, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami. Inilah kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan selamat hari Minggu. Pada hari ini 16 Agustus 2020, kita kembali hadir dalam ibadah online dan Bapak Ibu jemaat menyaksikan di rumah masing-masing. Tuhan Allah hadir tidak hanya di gereja saudara-saudaraku, namun juga Tuhan Allah hadir di antara kita semua, di rumah kita semua. Dan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, janganlah berkecil hati. Kita yakin dan percaya badai itu pasti berlalu. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tema kita pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia, berbicara tentang hidup rukun dan damai. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Besok tanggal 17 Agustus adalah suatu momentum terpenting bagi negara kita, yaitu Republik Indonesia. Ya, 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan negeri yang kita kasihi. 75 tahun Indonesia merdeka. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan, mensyukuri, banyak sudah yang membuat Indonesia hari demi hari semakin maju. Namun di sisi lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih banyak juga PR yang harus dijawab dan dikerjakan dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Saya ingin mengatakan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia. Dan juga pemerintah, 4 hal yang menjadi musuh utama di negeri ini. Lalu kita kaitkan dengan tema kita, hidup rukun dan damai. Masalah yang pertama yang terjadi di negeri ini yang menjadi PR kita bersama, yaitu masalah narkoba. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau ada orang yang memakai narkoba, apalagi dia kecanduan, tidak akan pernah ada damai dan tidak akan ada kerukunan dalam keluarganya. Saya pastikan itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Masalah narkoba itu menjangkiti semua lapisan masyarakat Indonesia.
Dan ini adalah PR bagi kita semua. Sebagai anggota masyarakat Indonesia, sebagai anggota gereja. Dan inilah PR yang pertama. Bagaimana bangsa Indonesia harus menekan masalah narkoba dan bentuk-bentuk pengedaran narkoba. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dan dilakukan oleh setiap elemen bangsa, termasuk warga gereja adalah masalah yang kedua adalah masalah korupsi. Orang korupsi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, walaupun hartanya banyak, tidak akan pernah membawa kebahagiaan, tidak akan pernah membawa kedamaian, tidak akan membawa sukacita, tidak akan pernah. Untuk itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa orang yang korupsi akan membawa orang semakin miskin. Pada hari ini, saudara-saudaraku, pesan yang kedua, ini PR kita bersama, PR pemerintah, masalah yang ada di depan mata dalam rangka 75 tahun Indonesia merdeka adalah ketika berbicara tentang korupsi. Kembali kepada tema kita pada hari ini, orang yang korupsi tidak akan pernah membawa kedamaian. Orang yang korupsi akan selalu memecah belah dan tidak akan ada namanya kerukunan. Kalau kita membaca Mazmur 133 tadi, apa yang ditulis oleh pemazmur sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Di situ katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa PR dari pemerintah, apa PR dari kita, termasuk kita sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia dalam memperingati 75 tahun Republik Indonesia. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang ada di depan mata kita, yang ketiga adalah berbicara tentang radikalisme, bicara tentang intoleran, berbicara tentang terorisme. Radikalisme itu adalah pemikiran, terorisme itu adalah tindakan. Dan saya ingin mengatakan 75 tahun Indonesia merdeka masih terjadi tindakan intoleran, masih terjadi penutupan terhadap gereja-gereja, masih terjadi persekusi terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh bangsa dan negara. Dan yang keempat, masalah yang dihadapi oleh negara kita, yaitu COVID-19. Masalah pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan ini. Kalau ini terus berkelanjutan, kalau tidak ada strategi apa yang terbaik yang dilakukan dalam menghadapi pandemi, Indonesia akan masuk dalam resesi yang akan berdampak pada apa? Pada masalah ekonomi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada tema kita pada hari ini. Ketika kita berbicara tentang hidup rukun dan damai, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya kita bisa hidup rukun dan damai? Namun kalau kita perhatikan Pak Pendeta, di tahun 2019, di tahun 2017, hanya karena pilkada, hanya karena pilpres, terjadi keributan, terjadi cekcok di mana-mana. Apakah kita sudah dewasa dalam berdemokrasi Pak Pendeta? Ini fakta Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kita mau bicara tentang hidup rukun dan damai. Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pesan yang pertama, hidup rukun dan damai dapat terwujud apabila ada kasih. Tanpa kasih tidak akan mungkin terwujudnya kerukunan dan kedamaian. Mazmur 133 ayat yang pertama mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita hidup rukun. Jadi hal yang baik dan indah kalau kita bisa apa? Rukun. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita mengatakan kita bisa rukun kok, kita bisa damai kok, tapi tanpa kasih, saya ingin mengatakan itu hanya omong doang. Kita bisa damai, kita bisa hidup rukun tanpa ada kasih. Saya ingin katakan itu retorika, Bapak Ibu Saudara-saudaraku.
Bagaimana kita supaya bisa hidup rukun dan damai apabila kita memiliki kasih. Kalau kasih itu kita hidupi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, maka akan terwujudnya kedamaian dan kerukunan. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, damai bukan hanya dislogankan saja, bukan hanya disampaikan saja, bukan hanya diteriakkan saja. Hidup rukun bukan hanya sebagai slogan saja, bukan hanya diteriakkan saja, tapi perlu diimplementasikan, perlu diwujud nyatakan. Dasar utama kalau kita mau hidup rukun, dasar utama kalau kita mau berdamai, yang harus kita sama-sama miliki adalah kasih. Tanpa kasih tidak akan ada kerukunan, tanpa kasih tidak akan ada kedamaian. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Yohanes 3:16 begitu jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang pertama yang menjadi perenungan kita dalam ibadah minggu hari ini dengan tema hidup rukun dan damai. Yang pertama adalah kata kunci yang sangat signifikan adalah kedamaian dan kerukunan dapat terwujud apabila kita hidup dalam kasih itu. Di luar itu, tanpa kasih tidak akan ada namanya kedamaian dan kerukunan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup rukun dan damai dapat terwujud apabila kita tidak egois. Tidak egois, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Apa itu egois? Egois itu yang mau menang sendiri. Orang egois itu tidak akan membawa damai dan kerukunan. Ya, mau didengar, tidak mau mendengar, mau diperhatikan, tidak mau memperhatikan, itu orang egois. Saya ingin mengatakan hidup rukun dan damai dapat terwujud apabila kita tidak hidup dalam keegoisan. Egois merasa paling benar. Egois karena kita otoriter. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 75 tahun Indonesia merdeka bukan karena kehebatan kita, namun karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi bagaimana mewujudkan kerukunan, jadi bagaimana mewujudkan kedamaian, jangan kita egois. Kita masih melihat Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada orang yang menganggap paling hebat, paling benar, lalu melakukan intimidasi. Tidak boleh. Negara menjamin kemerdekaan berkumpul dan berserikat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jadi sebagai orang beriman, dalam konteks tema kita, hidup rukun dan damai, mari kita wujudkan itu. Kalau kita mau damai dengan orang lain, kalau kita mau rukun dengan orang lain, jangan egois. Jangan mementingkan kepentingan diri kita. Kita harus lihat kepentingan orang lain. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup rukun dan damai dinyatakan dapat terwujud apabila apa? Kita sehati sepikir. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus yang merasa paling hebat, yang membeda-bedakan, yang mengkultus-kultuskan. Paulus mengingatkan itu, hendaklah kamu sehati sepikir. Arti sehati sepikir Bapak Ibu artinya apa? Orang yang mau menciptakan kedamaian, mau menciptakan kerukunan adalah dia bisa bekerja sama. Saling melengkapi, saling mendoakan, saling menghormati, saling mengingatkan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Jadi ketika kita mau mengatakan saya mau berdamai, saya mau hidup rukun, kita harus juga bisa kerjasama.
Jangan eksklusif. Orang Kristen tidak boleh eksklusif. Dia harus membaur dengan lingkungannya. Dia harus membaur dengan tetangga kiri kanannya. Ibu bapak saudara-saudaraku, pesan yang ketiga, supaya kita dapat berdamai dan hidup rukun adalah ketika kita bisa sehati sepikir, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling melengkapi, kita mendoakan, kita menghormati, kita mampu bertoleransi. Bagi Bapak Ibu yang menonton acara ibadah minggu, saya mengingatkan, pesan ini berlaku bagi saya dan kita semua. Orang Kristen harus menjadi pionir dalam bertoleransi. Ini penting sekali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Harus menjadi pionir dalam bertoleransi. Menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dan pesan yang keempat Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita bisa hidup rukun dan damai apabila kita bisa saling mengampuni. Kalau bahasanya disebut dengan apa yang disebut dengan rekonsiliasi. Masih ingat di Afrika Selatan ketika Nelson Mandela bersama Desmond Tutu melakukan pembangunan di Afrika Selatan. Dimulai dengan apa Bapak Ibu saudara-saudaraku? Dimulai dengan rekonsiliasi, dimulai dengan pengampunan. Lawan-lawan politik dari Nelson Mandela diampuni. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau berdamai dengan orang lain, kalau kita mau rukun kepada orang lain, kita juga diingatkan untuk mampu saling mengampuni. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, jangan iri hati. Maka kita akan mewujudkan apa yang disebut dengan kedamaian, kerukunan. Selama kita masih memiliki iri hati, selama kita memiliki dengki, tidak akan ada kedamaian saudara-saudaraku. Hari ini, dalam ibadah minggu ini, kita diingatkan kepada siapapun, termasuk kepada saya, dan kita yang menonton program acara ini. Mari kita bisa saling mengampuni. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu negeriku, 75 tahun Indonesia merdeka. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah menguatkan kami ketika kami diajarkan dalam Mazmur 133 untuk hidup rukun dan damai. Itu akan menjadi slogan. Itu hanya menjadi sebuah retorika kalau kami tidak memiliki kasih. Ajar kami juga untuk dapat bertoleransi. Ajar kami untuk tidak menjadi orang yang egois. Ajar kami juga untuk bisa sehati sepikir dan bekerja sama. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa berekonsiliasi, bisa berdamai kepada semua orang. 75 tahun Indonesia merdeka mengajar kami betapa Tuhan itu sungguh besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.